Suster, saya mengalami kesulitan kalau berdoa, sulit untuk fokus. Ketika saya berdoa, banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul, entah kemana-mana, sehingga saya tidak fokus dalam doanya. Bagaimana caranya supaya bisa fokus dalam berdoa, Suster? Itu juga salah satu pertanyaan yang ingin saya bawa dalam renungan. Untuk menjadi fokus dalam berdoa, memang perlu perjuangan, karena kita manusia yang punya akal budi. Apalagi pikiran kita berjalan terus selama 24 jam. Bahkan ketika kita tidur, pikiran kita tetap berjalan. Sebab itu tidak heran kalau dalam doa muncul pikiran-pikiran. Bahkan ketika kita mau tenang, pikiran-pikiran yang bermacam-macam datang. Dan itu wajar sekali. Sebagai manusia, kita pasti mengalaminya. Saya pun sampai saat ini berjuang untuk fokus dalam berdoa. Karena itu Ibu Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, Tuhan melihat usahamu, bukan hasil yang kamu capai. Karena kalau melihat hasil, pastilah yang dilihatnya hanya kegagalan dan kegagalan. Tetapi kalau dia lihat usaha kita, disitulah bagaimana kita berjuang dan berusaha tidak mengikuti pikiran-pikiran tersebut. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita membiarkan pikiran-pikiran itu muncul lalu kita tidak fokus lagi kepada Tuhan? Pikiran-pikiran yang muncul itu kita bawa dalam doa. Kita serahkan pada Tuhan. Menurut saya itu cara yang terbaik. Karena ketika kita melawannya, kita berusaha mengusirnya, ia akan muncul lebih berlipat ganda. Tetapi kalau kita dengan tenang membawanya pada Tuhan, bahkan mengkomunikasikannya dengan Tuhan, misalnya dengan mengatakan, Tuhan, saya memikirkan ini tadi, misalnya ladang saya kok padinya kuning, tidak subur, atau memikirkan Tuhan, saya memikirkan anak-anak saya, kenapa anak-anak saya ini kalau dinasehati tidak mau mendengarkan, semua sibuk main HP di rumah, tidak ada komunikasi lagi. Semua yang muncul dalam pikiran kita, kita ceritakan pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan. Jadi, pikiran-pikiran ini menjadi searah dengan doa kita. Kalau kita membiasakan diri, lama-lama kita juga akan masuk dalam ketenangan. Orang-orang kudus yang sudah hidup doanya sudah tinggi, mereka sudah melewati pergulatan, perjuangan yang panjang, penyangkalan diri yang tidak kecil. Karena itu sampai ada yang ekstase. Dia tenggelam dalam doa sedemikian dalam sehingga dia tidak menyadarkan diri lagi. Itu ada orang-orang kudus yang seperti itu. Jadi berjuang, berusahalah, bergulatlah setiap hari dalam doa walaupun banyak pikiran-pikiran yang muncul. Jangan sampai berhenti. Seringkali orang mau berhenti karena pikiran-pikiran itu. Ada seorang anak muda mengatakan kepada seorang wanita, karena dia tidak menikah, dia tidak jadi suster juga dan sekarang sudah menjadi orang kudus. Namanya Maria. Anak muda itu bilang, Maria, bagaimana ya? Saya malas pergi ke gereja karena pikiran saya kalau di gereja itu entah kemana-mana, tidak ada sama sekali hadir di gereja. Jadi saya malas. Lalu Maria mengatakan kepadanya, jangan tidak pergi ke gereja. Seorang ibu, kalau anaknya bermain di rumah, dia sudah senang melihat anaknya ada di situ. Walaupun anak itu tidak memikirkan mamanya, pikiran anak itu tidak terarah kepada mamanya, tapi mamanya senang lihat anaknya ada di situ. Daripada pikirannya tidak ada, badannya pun tidak ada. Begitu juga kamu kalau ke gereja, Tuhan senang melihat kamu ada di situ. Daripada sudahlah pikiranmu tidak ada, badanmu juga tidak ada di situ. Jadi tetaplah ke gereja. Lama-lama juga akan menjadi terarah kepada Tuhan pikiranmu pada waktunya.